Kalau hanya gara-gara masalah cewek, nggak usah lo kau berantem. Sangat tidak benar kalau yang anak saya ngajak duel karena umur masih 19 tahun pasti takut dengan polisi. Harapan saya sih, mari Bu, kita buka pintu hati Ibu. Saya bermohon sekiranya masalahan ini kita kekeluargaan. Tubuhnya tegap, perawakannya tinggi besar. Pria ini adalah seorang perwira menengah yang bertugas di Polda Sumatera Utara, berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKBP. Namanya Ahirudin Hasibuan. Ia menjabat sebagai Kabak Bin Ops Dit Narkoba Polda Sumatera Utara. Kini, jabatan itu tak lagi diemban oleh Ahirudin. Bahkan hasil sidang kode etik yang digelar Polda Sumatera Utara, Ahirudin Hasibuan dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat dari anggota kepolisian. Tidak sampai di situ, mantan Kabak Bin Ops Dit Narkoba Polda Sumatera Utara ini juga dijadikan sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya, Aditya Hasibuan. Kau bilang aku bencong, kau bilang. Bayu salah Bayu. Apa? Gerak kau. Penganiayaan yang dilakukan Aditya terjadi pada Desember 2022 lalu. Rusuh ini. Oh, aku. Adit bencong bilang. Saat itu, sekitar pukul 2.30 dini hari, Aditya yang sedang berada di rumah didatangi pemuda bernama Ken Admiral dan teman-temannya. Suasana tegang, penganiayaan terhadap Ken Admiral pun akhirnya terjadi. Kau bilang ampun. Kau bilang ampun. Kau bilang. Saat aksi brutal yang dilakukan oleh anaknya ini terjadi, Ahirudin ada dan hanya membiarkannya. Siapa yang bencong? Oh, kamu gak? Mau kita nih ya, mau kalian dua kan tadi kan? Iya, mau kami dua. Mau kalian dua kan? Iya. Nah, ya. Jadi Om harap ini jadi pelajaran penting bagi kita. Yang pertama, kami tekankan sama kalian dua, sama semua ini, berlaku untuk semua ini. Kalau hanya gara-gara masalah cewek, nggak usah lo kau berantem. Ketawa si Pira itu, ya. Usai penganiayaan terjadi, Ahirudin sempat menasehati anaknya dan Ken termasuk teman-temannya. Apapun masalahnya, jangan kalian rame-rame datang ke orang malam-malam, itu fatal. Ya, gitu. Yeti Kurniati, ibunda Aditya Hasibuan, kemudian angkat bicara soal kasus ini. Si Ken ini mau ngajak temuan apa segala macam. Anak saya tidak mau. Udah, terus dia datang dengan kawan-kawannya berenam ke rumah anak saya jam 2 malam lewat sampai setengah 3. Ya, namanya orang dalam keadaan masih tidur, dia datang gerbak-gerbuk dan ada sapam yang datangi situ. Akhirnya keluarlah ayahnya dari anak-anak bersama abangnya menanyakan ada apa. Ya, intinya sih tadinya dia minta katanya untuk penggantian kaca spion. Terus anak saya bilang dia tidak melakukan itu gitu. Tapi akhirnya ayo kita main gitu. Kalau main di bahasa Batak itu kan duel. Namun keterangan Yeti dibantah oleh ibunda Ken Admiral Elvi Indri. Menurut sang ibu, kedatangan Ken saat itu hanya ingin minta pertanggungjawaban Aditya soal perusakan spion mobil yang sehari sebelumnya terjadi. Rasanya kalau saya tahu anak saya tidak akan mungkin berani Bu ngajak berduel Aditya datang ke rumah. Sementara Bapak Ahirudin adalah polisi Bu. Jadi sangat tidak benar kalau yang mamanya Aditya menyampaikan anak saya ngajak duel Bu. Karena umur masih 19 tahun pasti takut Bu dengan polisi Bu, pasti. Tetapi kenapa dia datang malam itu ke sana Bu? Karena kaca spionnya ditendang, itu mobil saya pribadi, saya pinjamkan sebentar. Jadi dia takut saya akan pulang dari Jakarta, melihat
kaca spion mobil pecah. Makanya dia ajak teman abangnya, bantulah ngomongkan ke orang tuanya Adit supaya bisa ganti kaca spion. Dan informasi dari kawan-kawan Adit, mereka pada saat sampai Bu, pintu pagar sudah memang terbuka sebagian. Mereka mengucapkan Assalamualaikum, Assalamualaikum beberapa kali. Tidak begitu lama keluarlah Abang Aditya. Nah, Abang Aditya marah-marah karena wajar saya rasa bukan. Kenapa jam segini datang mau buat ribut? Mereka jelaskan bukan mau buat ribut, hanya untuk mau mengganti kaca spion. Tidak berapa lama Bapak Akhirudin keluar. Juga Bapak Akhirudin merasa tidak nyaman kenapa malam-malam. Mereka juga menjelaskan lagi, Om, kami hanya mau minta tolong digantikan kaca spion. Nah, baru Pak Akhirudin meneriaki, masuk ke dalam, ambil senjata laras panjang. Namanya saya pasti nggak tahu, lebih kurang namanya Raja. Baru Raja itu mengikuti arahan dari Pak Akhirudin masuk ke dalam rumah, mengambil senjata laras panjang. Tidak berapa lama Aditya juga keluar Ibu dari rumah, langsung menuju ke halaman, menendang anak saya. Peristiwa ini berbuntut panjang. Keduanya saling melapor ke polisi dan kasusnya kemudian dilimpahkan ke Polda Sumatera Utara. Penyidik di Treskrimum Polda Sumatera Utara kemudian melakukan penggeledahan di rumah mewah milik Akhirudin Hasibuan di Jalan Karya Dalam, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan. Penggeledahan sempat dihalangi istri dan salah satu anak Akhirudin. Dari rumah ini, polisi menyita sejumlah barang bukti, master recorder CCTV, dan senjata airsoft gun. Selama hampir 2 jam kita lakukan penggeledahan untuk barang bukti yang kita inginkan. Sebagian sudah kita dapatkan. Ada beberapa item dan barang bukti ini nanti akan kita gunakan dalam proses pemberkasan penyidikan yang kita laksanakan. Polisi juga melakukan rekonstruksi penganiayaan yang dilakukan oleh Aditya Hasibuan. Abang saksi bang ya, ada nengok ya. Ada motor tadi ke sana ya. Ada lari ya tadi ke sana, motor di sana. Motor. Naik sepeda motor. Usai penganiayaan yang dilakukannya, kini Aditya Hasibuan ditetapkan sebagai tersangka. Menyusul setelahnya giliran sang ayah Akhirudin Hasibuan. Akhirudin ditetapkan sebagai tersangka setelah sebelumnya diberhentikan secara tidak hormat dari anggota Polri dalam sidang kode etik. Akhirudin dinilai melakukan pembiaran saat anaknya melakukan penganiayaan terhadap korban Ken Admiral. Dan hal ini melanggar pasal 13 huruf N Perkap nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan fungsi kode etik profesi. Apa sanksinya? Itu melanggar etika kepribadian yang pertama. Yang kedua melanggar etika kelembagaan dan etika kemasyarakatan. 3 etika itu dilanggar dan terpaksakan sehingga Majelis Komisi Kode Etik memutuskan pada saudara AH untuk dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat. Lalu apa yang memicu peristiwa penganiayaan ini? Burlah untuk semua ini. Kalau hanya gara-gara masalah cewek, nggak usah lo kau berantem. Ketawa si Pira itu. Ya. Rupanya ada sosok remaja wanita yang jadi pemicu peristiwa ini. Nama perempuan itu adalah Vira. Ia sempat dipanggil ke Mapolda Sumatera Utara untuk dimintai keterangan sehubungan kasus penganiayaan yang dilakukan Aditya Hasibuan terhadap Ken Admiral. Menurut keterangan keluarga, Ken Admiral sepertinya tak senang kalau Vira dekat dengan Aditya. Pengetahuan saya, dia itu marahnya karena ada seorang wanita yang dianggap dekat dengan Ken.
Dan waktu itu anak saya bersama dengan kawannya lagi yang bernama Kamal. Kamal yang membawa anak perempuan ini yang bernama Safira. Nah di situ Ken bertanya kepada anak saya melalui chat-chatannya, kok bersama dengan si Safira? Jawaban anak saya, ya tanya aja sama Safiranya gitu. Aditya Hasibuan terlihat begitu buas saat melakukan penganiayaan terhadap Ken Admiral. Perbuatan ini disaksikan langsung oleh ayahnya, Akhirudin, yang saat itu masih sebagai polisi aktif. Melihat hal ini, psikolog Maria Ulfa ikut berkomentar. Ketika seseorang, katakanlah ini adalah anak gitu ya, melakukan tindakan kekerasan, pastinya kita sebagai orang tua, atau nggak usah deh orang tua, orang-orang yang berada di sekitarnya sudah berkewajiban seharusnya melerai, bahkan mencegah sebelum terjadinya tindak kekerasan itu sendiri. Dan saat tindakan kekerasan itu misalnya terjadi, kita wajib untuk melerai. Bukan malah mempertonton, kemudian bukan malah mengadu, seolah-olah kan seperti itu. Memang sebuah pemandangan yang begitu miris ketika sang ayah sepertinya malah bangga saat melihat anaknya sedang membabi buta menganiaya korbannya. Pastinya kita sebagai orang tua itu dari awal sejak dini memberikan batasan-batasan. Mana yang boleh dilakukan anak, mana yang tidak. Nah, hal itu harus kita lakukan secara konsisten. Sehingga anak itu bisa paham bahwa ketika dia bergaul di lingkungan sosial ada batasan-batasan tertentu. Seperti tidak menciderai seseorang secara fisik, tidak berkata kasar misalnya, tidak main hakim sendiri. Nah, itu yang harus diterapkan oleh orang tua. Sejak dini, sejak anak-anak. Terlepas dari power apapun yang dimiliki oleh orang tuanya, background orang tuanya misalnya, latar belakang jabatan dan lain sebagainya, terlepas dari status sosial ekonomi si anak ini sendiri, ketika dia bersosialisasi, itu anak harus bisa mengikuti aturan yang berlaku. Hah? Kapan dilemparnya? Ada peristiwa mengejutkan ketika kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Aditya Hasibuan ini sedang bergulir. Dilemparnya enggak? Yang lempar? Ah, yang lemparnya? Naik apa? Mobil atau motor? Dari sini. Kencang alarnya. Kejalan tunggu sana. Sekulitnya jerit dari sini. Pada suatu malam, ada seorang lelaki yang mengirimi jeruk purut dan kembang ke tempat tinggal keluarga Ken Admiral di Jalan Tasbih 2, Kota Medan. Jeruk purut? Abang saksi bang ya, ada nengok ya? Ada motor tadi ke sana ya? Ada lari dia tadi ke sana, motor di sana. Motor? Naik sepeda motor. Tapi aku ngejar. Iya, motor ke sana, dia kan lari ke sana. Kata di Gojek juga tuh CBC. Makanya kami tanya. Keluarga pun menilai kiriman bunga dan jeruk purut ini ada hubungannya dengan kasus hukum yang sedang dijalani Aditya. Lari ke sini, motor ke sana. Persis seperti kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak pejabat pajak beberapa waktu lalu, kasus ini pun menyeret orang tua ke pusaran hukum. Hasil pemeriksaan diketahui yang bersangkutan mengakui menerima imbalan jasa. Kalau hanya gara-gara masalah cewek, nggak usah lo kau berantem. Sangat tidak benar kalau yang anak saya ngajak duel karena umur masih 19 tahun pasti takut dengan polisi. Harapan saya sih, mari Bu, kita buka pintu hati Ibu. Saya bermohon sekiranya masalahan ini kita kekeluargaan. Di tahun ini sudah ada 2 pejabat yang tersandung hukum lantaran ulah sang anak. Kabag Umum Dirjen Pajak Kanwil Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo. Rafael kini harus berurusan dengan KPK setelah anaknya terlibat kasus penganiayaan.
Kini giliran mantan Kabak Binops Dit Narkoba Polda Sumatera Utara Akhirudin Hasibuan. Ia dicopot dari jabatannya dan dipecat dari kepolisian karena ulah anaknya Aditya Hasibuan yang terlibat kasus penganiayaan terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral. Kalau kita melihat satu kejadian, kita pasti melihat latar belakang dari si pelaku ini sendiri. Nah, kalau kita melihat dari si pribadi orang ini, pastinya kita nggak bisa melepaskan dari yang namanya pola asuh. Karena hal itu yang melatar belakangi seseorang sehingga membentuk karakter seseorang sampai dia dewasa. Nah, kalau yang dia tampilkan adalah pribadi yang arogan, kemudian perilaku yang bertindak seolah seenaknya sendiri, main hakim sendiri, pastinya kita harus melihat nih, apa yang terjadi selama ini. Pola asuh apa yang selama ini diterapkan. Contoh, perilaku arogansi. Nah, perilaku arogansi ini bisa jadi dilatar belakangi karena kurangnya aturan, kurangnya pemberi batasan-batasan yang pastinya bisa dilakukan oleh orang tua. Usai peristiwa penganiayaan anaknya mencuat, kasusnya pun melebar. Kekayaan Akhirudin diusik, sumber pendapatannya pun disorot. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara atau LHKPN tahun 2021, total kekayaan Akhirudin Hasibuan mencapai 467 juta rupiah. Angka ini berbeda jauh dengan hasil temuan PPATK yang ternyata jumlah uang di rekening Akhirudin mencapai puluhan miliar rupiah. Tidak sampai di situ, penyidik Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara juga mengungkap kalau Akhirudin menerima upeti dari perusahaan solar ilegal yang ada di Medan. Sudah meningkatkan status penyelidikan terkait dengan gudang yang ditemukan beberapa waktu yang lalu pada saat penggeledahan penyidik Krimum ke tahap penyidikan. Sekali lagi dari penyelidikan ke tahap penyidikan untuk gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Bahwa hasil pemeriksaan diketahui yang bersangkutan mengakui menerima imbalan jasa sebagai pengawas dari aktivitas gudang tersebut yang letaknya berdekatan dengan rumah AH. Ibarat pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga. Karena ulah sang anak, kini Akhirudin Hasibuan harus berurusan dengan hukum. Pekerjaannya sebagai anggota Polri pun hilang. Belum lagi anaknya yang kini ditahan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berlaku tuh semua ini. Kalau hanya gara-gara masalah cewek, gak usah lo kau berantem. Ketawa si Pira itu, ya.